Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Asmi Sesabia Zuanansi, bisa dipanggil Bella, dari kelas 11 IPA 1, ingin mempresentasikan tentang bab 1. Penjajahan Eropa di Indonesia. Bangsa Eropa menjajah samudra pada abad ke-15. Bangsa Eropa memulai era penjajahan samudra untuk menemukan daerah-daerah baru. Faktor utama, semangat 3G, gold, kekayaan, glory, kejayaan, gospel, penyebaran agama Katolik. Faktor pendorong, kemajuan iptek. Kemajuan iptek pada bidang astronomi ditandai dengan munculnya teori heliosentris. Dampaknya, para pelaut Eropa melakukan pelayaran untuk membuktikan bahwa bumi berbentuk bulat. Faktor pemicu jatuhnya Konstantinopel, kota penghubung antara Asia dan Eropa yang beralih dikuasai oleh Kesultanan Turki Utsmani pada tahun 1453. Munculnya kolonialisme dan imperialisme. 1. Imperialisme. Imperialisme berasal dari kata Latin imperator, artinya memerintah. Jadi, imperialisme adalah usaha suatu negara untuk menguasai, mengendalikan, dan memerintah negara lain demi keuntungan negaranya. Imperialisme merujuk pada sistem pemerintahan serta hubungan ekonomi dan politik negara-negara kaya dan berkuasa mengawai dan menguasai negara-negara lain yang dianggap terbelakang dan miskin. Berdasarkan waktu munculnya sarjana barat membagi imperialisme dalam dua kategori, yaitu 1. Imperialisme kuno, merupakan negara-negara yang berhasil menaklukkan atau menguasai negara-negara lain atau yang mempunyai suatu imperium. Tujuannya adalah selain faktor ekonomi atau menguasai daerah yang kaya dengan sumber daya alam, juga termasuk di dalamnya faktor agama dan kejayaan. Hal tersebut terkenal dengan semboyan 3G, yakni gold, glory, dan gospel, emas, kejayaan, dan penyebaran agama. 2. Imperialisme modern, bermula setelah revolusi industri di Inggris tahun 1769-an. Hal yang menjadi faktor pendorongnya adalah adanya kelebihan modal dan barang di negara-negara barat. Mereka mencari wilayah jajahan sebagai wilayah penyuplai bahan baku dan juga sebagai daerah pemasaran hasil industri mereka. Berdasarkan tujuan penguasaannya, imperialisme dibedakan atas 1. Imperialisme politik, yaitu upaya untuk menguasai seluruh kehidupan politik dari negara lain atau negara jajahannya. 2. Imperialisme ekonomi, yaitu suatu upaya untuk menguasai perekonomian negara lain. 3. Imperialisme kebudayaan, yaitu upaya untuk menguasai mentalitas dan jiwa dari negara lain. 4. Imperialisme militer, yaitu upaya untuk menguasai daerah-daerah dari negara lain yang dianggap strategis dengan menggunakan kekuatan militer atau angkatan bersenjata. 2. Kolonialisme. Kolonialisme berasal dari kata Latin atau kolonia, yang berarti tanah pemukiman atau jajahan. Kolonialisme merupakan pemukiman suatu negara di luar wilayah negaranya yang kemudian diklaim sebagai wilayahnya. Koloni merupakan negeri tanah jajahan yang dikuasai oleh sebuah kekuasaan asing. Tujuan utama kolonialisme adalah kepentingan ekonomi. Kebanyakan koloni adalah wilayah yang kaya akan bahan mentah. Istilah kolonialisme termasuk memaksakan satu bentuk pemerintahan atas sebuah wilayah atau negeri lain, atau tanah jajahan, atau satu usaha untuk mendapatkan sebuah wilayah baik melalui paksaan atau dengan cara damai. Kolonialisme dibedakan menjadi 4, yaitu A. Kolonialisme eksploitasi, yaitu penguasaan suatu wilayah untuk dikuras sumber-sumber kekayaan alamnya. B. Kolonialisme deportasi, yaitu penguasaan suatu wilayah untuk dijadikan tempat pembuangan orang-orang yang terbuat kriminalis. Kolonialisme penduduk, yaitu menyingkirkan penduduk asli oleh pendatang. D. Kolonialisme kelebihan penduduk, yaitu penguasaan wilayah untuk dijadikan pemukiman baru bagi negara induk yang kelebihan penduduk. Penjajahan Portugis di Indonesia. Penjajahan Eropa mulai merebak di Indonesia pada abad ke-16 dengan datangnya bangsa Portugis di Malaka pada tahun 1511. Ahli sejarah dan arkeologi Islam U.K. Chandras Asmita dalam buku Indonesia Portugal 500 Years of Historical Relationship menurut U.K. Albuquerque, gubernur Portugis kedua dari Kerajaan Portugis di Asia, merupakan arsitek utama ekspansi Portugis ke Asia. Setelah menguasai Malaka, ekspedisi Portugis yang dipimpin Antonio de Abreu mencapai Maluku, pusat rempah-rempah antara 1511 sampai 1526 di antara Nusantara menjadi pelabuhan maritim penting bagi kerajaan Portugis yang secara reguler menjadi rute maritim untuk menuju Pulau Sumatera, Jawa,
Banda Pusat Rempah-Rempah. Sampai di sini ya kawan-kawan. Sampai nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.